Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan bidang riset saya. Jadi sudah clear ya? Ya sekarang Oke. udah aman. Jadi fokus riset saya itu sekarang untuk membuat suatu platform di mana bisa menghasilkan photon pair generation dengan efisien. Nah, eh, kalau misalkan kita bicara tentang photon pair, entangled photon pair itu satu hal yang sangat esensial ya untuk quantum technologies, di mana dengan photon pair kita bisa bagi dua photon pair untuk quantum key distribution, atau kemudian melakukan dengan menggunakan photon pair juga kita bisa melakukan quantum computations, dan juga dari generation of photon pairs itu sendiri sebetulnya kita kan menghasilkan dua foton, di mana kalau misalkan kita lihat dari Hamiltoniannya itu merupakan uh, Hamiltonian dari squeeze vacuum state atau squeeze state, di mana kita bisa gunakan juga untuk meng, apa, meningkatkan quantum sensing gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah cukup familiar gitu kan. Jadi entangled itu untuk di foton itu ada beberapa macam ya. Bisa polarization entangled, di mana itu sangat mudah untuk dimanipulasi karena kita tinggal bisa memfilter misalkan horizontal atau vertical polarization of light. Nah, kemudian dengan menggunakan resonator gitu kan kita bisa menghasilkan quantum frequency comb, di mana dengan discrete mode dari frekuensi itu sendiri kita bisa menghasilkan beberapa entangled state dari masing-masing frekuensi bin, yang kemudian kita bisa manipulasi atau gunakan untuk aplikasi selanjutnya. Nah, ya dengan banyaknya degree of freedom gitu kan, kita bisa punya large Hilbert space, punya high dimensional juga encoding, terus bisa juga misalkan kita gunakan untuk hyper entanglement gitu. Misalkan dengan menggunakan elektroforik, misalkan dengan apa tuh namanya, supaya ada beberapa modes, entangled modes, di entangled lagi gitu kan. Nah, kemudian fokus saya di sini itu saya pengen punya misalkan satu platform di mana kita tinggal apa tuh namanya, input dengan pump power serendah-rendahnya gitu ya, efficient mungkin, supaya menghasilkan photon pair rates yang sangat tinggi. Kenapa ya? Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita punya photon pair yang dengan rate yang sangat tinggi untuk digunakan di quantum computing atau quantum key distribution gitu ya, bisa memiliki high communication rate. Of course, misalkan kita kan menggunakan power yang rendah, reduce power consumption, dan juga kalau misalkan kita bangun suatu scalable quantum computing, kita bisa menggunakan uh, ya kita tidak membutuhkan power yang sangat tinggi gitu. Karena saat ini sebenarnya sebagai contoh untuk menggunakan apa tuh namanya single pass waveguide, kita masih butuh untuk menggunakan power yang cukup tinggi untuk menghasilkan photon pair. Nah, kita bandingkan antara generation dari photon pair itu sendiri. Ini menggunakan linear optics itu bisa dua macam. Jadi pertama bisa menggunakan spontaneous parametric down conversion atau four wave mixing, tergantung material yang kita gunakan. Nah, untuk material center simetrik sebagai contoh silikon, silicon nitride, itu kita menggunakan K3 non-linearity. Tapi kalau misalkan kita coba kembali lagi gitu belajar tentang non-linear optics, untuk membangkitkan K3 non-linearity, of course kita membutuhkan pump power yang cukup tinggi. Kemudian untuk phase matchingnya kita perlu dispersion engineering yang cukup hati-hati, dan juga karena generation dari uh, signal sama idler, kemudian pump power itu di band yang sama, wavelength band yang sama, kita membutuhkan filtering yang cukup kuat gitu untuk
eh, bisa menganihilasi dari si pump power ini. Nah, bedanya dengan spontaneous parametric down conversion, jadi kita input dengan frekuensi cahaya yang lebih tinggi, kemudian akan down converted ke frekuensi yang lebih rendah. Nah, di sini karena perbedaan band, jadi kita tidak menggunakan, tidak perlu apa tuh namanya, strong filtering gitu. Jadi sangat eh, mudah untuk difilter karena perbedaan band. Misalkan kita input visible, kemudian kita dapatkan infrared SPDC. Kemudian karena menggunakan Kайтro non-linearity relatif rendah untuk pump powernya. Kemudian dari untuk mencapai phase matching condition kita bisa menggunakan uh, periodically polled dari si optic axis. Nah, jadi dengan punya optic axis yang periodik seperti ini, itu kalau misalkan kita coba turunkan gitu ya, itu ternyata bisa mengcompensate dari uh, phase matching conditions gitu. Jadi itu kita entah dia bisa menambahkan momentum atau mengurangi momentum. Jadi besarnya adalah 2 pi per lambda. Dengan lambda di sini adalah periode dari DPLN. Nah, jadi coba kita bandingkan. Jadi karena four wave mixing ini menggunakan 2 pump ya, jadi dia scale-nya itu kuadratik terhadap pump power. Jadi kalau misalkan kita bisa bayangkan ya untuk photon generation itu, jadi ketika kita menggunakan pump yang sangat besar, itu kemungkinan terjadinya multi-pair itu sangat tinggi. Nah, multi-pair ini nanti masalahnya adalah di coincidence to accidental ratio gitu. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak multi-pair, nanti background kita juga akan semakin tinggi. Nah, kalau misalkan kita ingin bekerja di misalkan low pump power gitu ya untuk low CAR. Nah, kalau misalkan kita ambil di pump power yang cukup rendah, nah ternyata langsung drop karena tadi ya scale-nya kuadratik. Nah, bandingkan dengan parametric down conversions, nah, karena dia itu scale-nya linear, jadi untuk menggunakan di apa tuh namanya high purity gitu ya di low pump power, di photon pair generation rate-nya tetap cukup tinggi gitu. Kalau misalnya di sini kita bandingkan dua hasil dari riset gitu ya, satu menggunakan Zicat lithium niobate, satu lagi itu menggunakan gallium arsenide. Jadi untuk efisien, itu materi itu lebih dominan dibanding K3 non-linearity. Nah, kenapa kita pilih lithium niobate? Nah, pertama, jadi lithium niobate itu punya K2 non-linearity yang cukup tinggi gitu ya. Maaf ini harusnya di 3 gitu ya. Jadi K2 non-linearity itu dibandingkan yang lain cukup tinggi, yaitu 27 picometer per volt. Kemudian uh, jika kita fabrikasi, nah low loss gitu ya. Jadi lossnya sangat rendah, di mana kita bisa menghasilkan Q factor yang cukup tinggi gitu ya, kalau misalkan kita menggunakan cavity. Kemudian ini hasil periode polling yang saya buat, itu cukup mudah gitu ya, cukup mudah. Kemudian kalau misalkan kita ingin manipulasi untuk aplikasi selanjutnya, ini sangat berpotensi sekali karena uh, punya focal effect yang sangat besar. Kemudian di sisi lain juga kita bisa tune dari reflective index itu selain menggunakan elektro-optik juga bisa menggunakan termo-optik. Jadi nanti kita coba lihat bagaimana ketika quasi phase matching nggak terpenuhi, kita bisa menggunakan reflective index dengan merubah temperatur dari si material itu sendiri. Nah, kalau misalkan di sini kita bandingkan gitu ya, bagaimana komparasi antara menggunakan resonator dengan single pass waveguide. Jadi kalau single pass waveguide itu ketika kita inject pump gitu, inject pump power. Nah, karena
dia itu, jadi untuk selesai phase matching conditions itu kan sebetulnya bentuknya sync function. Nah, dari sync function ini sendiri karena bentuknya waveguide, maka si ekspedisi spektrumnya itu sendiri itu bentuknya continuous. Kenapa? Karena si device ini akan akan down converted untuk semua possible wavelength yang masuk di QPM gitu ya, quasi phase matching. Makanya bentuknya ekspedisi spektrum itu bentuknya broadband seperti ini. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan kita ingin ambil gitu salah satu wavelength dengan menggunakan filter, nah, maka dengan filter itu sendiri, kalau misalkan kita coba bagi gitu ya, total spektrum ini dibagi dengan uh, total band dari ekspedisi spektrum ini, maka kalau kita bilangnya spectral brightness gitu ya, itu nilainya cukup kecil karena tidak terkonsentrasi di salah satu discrete mode. Nah, makanya di riset saya ini saya menggunakan resonator. Kenapa menggunakan resonator? Pertama, karena nanti kita coba inject pump, nanti di sini akan terbentuk uh, photon pair. Kemudian sebelum dia keluar, dia akan uh, apa namanya berjalan di dalamnya gitu beberapa round trip, yang kemudian itu akan mengenhance atau meningkatkan dari generation rate dari photon pair, dan kemudian kita bisa ekstrak si photon pair itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita lihat, jadi resonator itu sendiri, dia itu kan punya resonance condition ya. Jadi ternyata dengan resonance condition itu sendiri, gain dari photon pair ini sangat tinggi di resonance modes, hanya di resonance modes. Makanya ketika kita pump, nah hasil dari cavity ini akan berbentuk seperti combs gitu ya. Makanya kita sebut sebagai quantum frekuensi comb karena antar frekuensi bin ini memiliki korelasi gitu ya. Nah, jadi dengan cavity ini kita bisa meningkatkan efek non-linearity, kemudian si power ini concentrated ke discrete modes. Kemudian kalau kita misalkan menggunakan cavity dengan high Q atau narrow line width gitu ya, jadi line width-nya sangat kecil, maka ketika kita bagi antara uh, brightness gitu ya, jadi seberapa besar photon pair per pump power dibagi dengan uh, apa tuh namanya spectral line width, maka spectral brightness-nya akan sangat tinggi. Nah, kenapa kita menggunakan dibanding menggunakan apa tuh namanya bug optics, menggunakan chip? Ya, of course karena kalau misalkan kita menggunakan on chip device, jadi si lebar dari waveguide itu sendiri sekitar 2 micron gitu ya, 3 micron. Jadi mode area dari palm atau signal to idler itu sangat kecil. Maka dari itu intensitasnya sangat besar. Maka dengan intensitas yang sangat besar kita bisa meningkatkan interaksi nonlinear optics di material tersebut dan bisa menghasilkan uh, proses ekspedisi yang sangat efisien. Nah, sebelum kita lanjut, jadi ketika kita bicara tentang resonator, untuk photon pair generation itu, jadi kita bisa sebut intrinsic photon pair generation itu adalah photon pair generation yang dihasilkan di dalam cavity seberapa banyak. Kemudian loaded PGR itu adalah seberapa banyak kita bisa ekstrak dari cavity. Jadi nanti kalau misalkan ada tulisan intrinsic PGR dan loaded PGR, itu maknanya adalah intrinsic itu artinya seberapa banyak yang kita hasilkan di dalam cavity, dan loaded PGR itu seberapa banyak kita bisa ekstrak dari cavity. Nah, sekarang kita coba bahas tentang cavity enhanced ultraviolet photon pair sources. Nah, di riset saya tahun 2024 ya, bersama beberapa senior, di sini kita menggunakan platform Restrict Resonator. Jadi
Di sini kita punya coupler, gitu ya. Kemudian kita input uh, pump power, gitu ya, visible light di 775 nanometer. Kemudian dia bisa menghasilkan um, infrared di telecom wavelength. Kemudian dari sini kita ekstrak photon pair dan bisa uh, measure. Nah, jadi sama seperti sebelum kita eksperimen gitu ya, kita coba simulasi. Kita coba simulasi dulu untuk menentukan parameter-parameter yang kita butuhkan. Jadi di sini kita punya polycoupler, kemudian di sini kita polling. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi kita bikin periodic polling sebelum membuat waveguide ya. Jadi di polling dulu, kemudian kita lakukan e-beam litografi, kemudian kita coba buat waveguide-nya dengan menggunakan argon etching. Nah, kemudian di sini karena kita tahu bahwa uh, Q factor dari cavity kita itu sekitar 10 pangkat 6 gitu ya untuk jadi di sini kita apa tuh namanya targetkan supaya kita bisa mengekstrak uh, photon pair dengan seefisien mungkin. Jadi kap, uh, rendahnya coupling Q factor itu artinya adalah kita uh, couple sebanyak mungkin gitu ya. Jadi semakin tinggi coupling Q berarti semakin kecil kita ekstrak dari cavity. Jadi karena 10 pangkat 6 intrinsiknya gitu ya, loss dari si cavity, jadi kita coba ekstrak lebih besar dibanding lossnya gitu, supaya kita bisa tetap menggunakan secara efisien photon pair generation yang dihasilkan dari cavity. Kemudian untuk efisien juga kita targetkan untuk vertical coupling supaya semua foton dari visible bisa kita gunakan sepenuhnya. Kemudian di sini kita hitung juga, jadi di sini dengan kita tahu efektif indeks dari visible, kemudian IR. Nah, di sini kita bisa tentukan seberapa besar uh, periode dari periodic pole supaya nanti bisa menghasilkan phase matching condition, Poisson phase matching condition. Nah, di sini kita karakterisasi. Jadi setelah kita buat, kemudian kita karakterisasi. Jadi untuk infrared, di sini kita bisa menghasilkan intrinsic quality factor sebesar 200.000 gitu ya. Tapi ternyata coupling Q factornya lebih tinggi, yang artinya kita tidak ekstraksi efisiensinya tidak terlalu besar gitu. Jadi untuk penggunaan photon pair itu sendiri, kita butuh ekstraksi efisiensi yang lebih besar dari 50%. Tapi di sini lebih kecil ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kita ingin coba ekstrak apa yang terjadi. Jadi di sini itu kita coba untuk mencari tahu di mana posisi. Jadi kan kalau misalkan SPDC itu kebalikan dari second harmonic generation gitu. Kalau second harmonic generation kita pump di infrared, kemudian nanti akan menghasilkan double frekuensi. Nah, di sini kita coba cari tahu di mana lokasi maksimum supaya nanti kita bisa tentukan di mana pump power yang kita bisa tembak gitu supaya efisiensi dari ekspedisinya optimal. Jadi di sini kita bisa menghasilkan second harmonic generation efficiency 200% per watt. Kemudian di sini adalah transmittance. Nah, ketika kita inject input di input port, ternyata untuk polycoupler itu sendiri itu nggak selamanya kita bisa fokuskan, misalkan saya maunya di fundamental TI misalkan. Ternyata di sini juga ada fundamental TM di mana uh, ya apa namanya qadarullah gitu ya. Ternyata di Q factor dari fundamental TI yang kita butuhkan itu cukup kecil. Tapi kalau misalkan kita lihat hasil dari ekspedisinya itu sendiri, jadi di sini kita bisa menghasilkan
intrinsic brightness itu 4,4 MHz per microwatt, di mana record sebelumnya, base record untuk di resonance resonator lithium niobate itu 2,7 MHz per microwatt. Jadi ini enhancement yang cukup tidak terlalu tinggi tapi melampaui yang sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu kita coba berpikir gitu. Jadi ternyata untuk platform ini, jika kita lihat, optimalnya untuk rest resonator itu bisa menghasilkan Q factor antara 10⁻⁶ sampai 10⁻⁷. Ya. Akan tetapi di sini ternyata hasil fabrikasi kita mentok di 10⁻⁵. Kemudian kelemahan dari rest resonator itu sangat besar gitu ya. Footprintnya sangat besar. Jika teman-teman lihat, jadi radiusnya itu 100 micron. Jadi ini kita menggunakan wafer nggak sangat efisien gitu ya, dengan menggunakan resonator bentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini key point-nya adalah ternyata hasil fabrikasi kita yang sebelumnya itu loss yang dihasilkan itu masih cukup tinggi. Kemudian untuk polling kita hanya bisa di sini cuma 1/3 dari total cavity length. Kemudian ya tadi ya, ini sangat besar footprintnya. Jadi kita sekarang coba berpikir bagaimana supaya bisa menghasilkan yang lebih tinggi photon pair generation rate-nya, tetapi dengan footprint yang lebih kecil. Nah, di sini kita propose dengan menggunakan photonic crystal Fabry-Perot microresonator. Nah, di mana dengan photonic crystal ini dia punya band gap gitu ya, di mana cahaya bisa terrefleksi atau terpantulkan secara efisien gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat bentuknya, ini tidak lain seperti ya kita bisa bayangkan ada dua cermin gitu ya, cavity, terus dengan menggunakan mirror, di mana dengan menggunakan single waveguide seperti ini, footprint yang kita hasilkan bisa lebih kecil. Nah, jadi untuk cavity itu sendiri, kenapa kita coba tinjau Fabry-Perot microresonator? Karena pertama, hasil dari riset kami sekarang, sebelumnya permasalahannya adalah kita masih belum bisa untuk menghasilkan Q factor yang cukup tinggi di order 1 juta gitu ya, 1 juta. Nah, kemudian kita coba fabrikasi, kemudian ternyata hasil menunjukkan bahwa starting point di sini bahwa kita bisa menghasilkan cavity dengan Q factor yang cukup tinggi, sekitar 1 juta Q factor gitu ya, intrinsic Q factor. Kemudian mudahnya adalah dengan cavity ini, kalau misalkan kita mau ubah seberapa banyak extraction efficiency yang kita butuhkan gitu ya, coupling Q factor, itu mudah saja gitu dengan memanipulasi atau mengubah number of cells gitu ya, total cell dari si microresonator, total cell dari photonic kristalnya. Nah, dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu ya, kalau ini kita coba bandingkan, jadi untuk polycoupler itu banyak faktor yang kita harus tinjau gitu. Pertama, si theta interaction angle, kemudian adanya fabrikasi error dan lain sebagainya gitu. Maka dari itu di sini ternyata yang kita desain cukup jauh dari hasil eksperimen. Nah, untuk di restrict resonator, untuk di sini itu ternyata cukup mudah karena kita hanya cukup untuk mengubah atau mengurangi total sel dari si photonic crystal ini. Kita bisa manipulasi extraction efficiency yang kita butuhkan. Di sisi lain, nah, dengan mengubah
lattice constant dari photonic crystal, kita juga dengan sangat mudah berpindah di wavelength band yang kita inginkan. Nah, jadi di sini kita coba simpulkan gitu ya dengan menggunakan photonic crystal. Pertama, hasil eksperimen menunjukkan kita bisa mendapatkan Q factor lebih dari 1 juta. Kemudian desainnya sangat simpel gitu ya, cuman satu garis waveguide saja gitu. Kemudian kita bisa menggunakan seluruh photonic crystal gitu ya untuk PPLN dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Nah, jadi di sini kita buat skematik seperti ini. Jadi ini photonic crystal kita. Di sini kita punya high reflective mirror. Nah, di sini partial mirror. Jadi kalau teman-teman bisa bayangkan, kenapa kita butuh high reflective mirror? Karena supaya cahayanya bisa kembali ke dalam. Dan di sini kenapa kita partial mirror? Karena kita butuh untuk ambil photon pair yang sudah di generate di dalam cavity. Nah, jadi di sini visible masuk, kemudian menghasilkan photon pair, kemudian si IR photon akan membentuk standing wave gitu ya. Dimana dengan jadi SPDC gain ini cukup lebar ya, itu broadband. Kemudian kalau misalkan kita coba kombinasikan dengan photonic band gap yang cukup lebar, kita akan menghasilkan quantum frequency comb yang sangat lebar juga. Nah, kalau misalkan teman-teman bayangkan yang sebelumnya itu kita pump fotonnya di uh, apa tuh namanya, ada resonance condition juga. Akan tetapi di kasus yang kedua ini kita nggak bisa. Karena apa? Karena supaya dua-duanya bisa dalam resonance conditions, nah kita butuh lattice constant si photonic crystal ini sangat kecil, di mana untuk fabrikasi itu mustahil. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah skematiknya. Ini simulasi yang kita coba buat, gitu ya, simulasi terlebih dahulu dengan menggunakan FDTD. Kemudian kita coba lihat juga uh, normalized gain dari si SPDC photon pair generation. Nah, dengan tujuan untuk menghasilkan uh, highly efficient quantum frequency comb. Nah, ini adalah fabrikasi yang kita buat gitu ya. Pertama, kita punya lithium niobate wafer, kemudian kita uh, pakai apa tuh namanya? Uh, Pakai EBL ya untuk membentuk pattern dari si electrodes. Kemudian di sini kita pakai gold ya. Cukup sedih juga gold uh, price-nya meningkat. Jadi di sini kita pakai gold, kemudian setelah itu kita polling. Nah, di sini polling kita menggunakan high voltage. Jadi untuk bisa mereverse si apa tuh namanya? Photonic di optic axis. Di sini kita menggunakan voltage sebesar kurang lebih 600 volt ya, 600 volt. Kemudian setelah itu kita buang si metalnya. Nah, apa gunanya ini? Ini adalah align key. Jadi si key ini digunakan untuk fabrikasi selanjutnya. Agar apa? Supaya si IBL selanjutnya bisa tepat di waveguide-nya itu sendiri untuk fabrikasi. Jadi kita fabrikasi waveguide patterning supaya nanti bisa buat waveguide tepat di VPLN, kemudian etching, dan kita bisa mendapatkan uh, chip yang kita inginkan. Nah, ini adalah hasil dari device kita. Jadi kalau teman-teman lihat di sini input, kemudian di sini WDM, ya, sama juga kita pakai FDTD untuk simulasi supaya gimana caranya
si layar foton itu masuk ke apa tuh namanya? Jadi dari directional coupler ini dia masuk ke reflektor aja gitu, nggak kembali ke input port supaya reflektornya tinggi. Nah kemudian di sini kita punya PPLN section. Eh, di sini kita punya ada dua eh, part gitu ya. Satu itu cavity kita, yang kedua ini adalah single pass waveguide. Nah kenapa kita butuh single pass waveguide? Karena untuk cavity itu nggak mudah untuk mencari. Jadi si waveguide ini tadi ya broadband kan ya. Jadi si second harmonic generation juga kan dihasilkan bentuknya broad seperti ini gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu sync function dari si cosine phase matching. Dari situ kita bisa tahu, oh optimalnya di uh, frekuensi berapa gitu ya. Supaya nanti kita bisa inject si photonic crystal ini untuk ekspedisi tepat di optimal condition. Jadi ya, kalau teman-teman lihat di sini partial partial reflector itu punya sel yang lebih banyak ya. Kenapa? Ya karena untuk menghasilkan reflective mirror gitu ya, high reflectance, kita butuh sel yang sangat banyak. Nah, di sini lebih sedikit karena kita ingin ekstrak foton kita. Itu, nah di sini kita karakterisasi total photon pair generation. Jadi di sini kita pakai laser 775 gitu ya. Kemudian kita butuh untuk mengunci frekuensi input karena supaya apa tuh namanya untuk menstabilkan platform kita. Jadi di sini kita hubungkan dengan wave meter yang punya PID controller, kemudian disambungkan ke laser gitu ya. Laser controller, kemudian si frekuensi bisa di lock. Kemudian di sini kita input, kemudian menghasilkan ekspedisi. Setelah itu kita punya WDM untuk pertama apa tuh namanya memfilter pump power gitu ya, pump wavelength. Kemudian ekspedisi masuk ke sini, kemudian kita filter lagi, barangkali masih ada sisa visible light. Kemudian kita bagi 50-50 beam splitter, kemudian kita hitung coincidence dari dua channel ini. Nah, ini ekspedisi pump optimization. Jadi ini dari reflectance bisa kita fit gitu untuk cari tahu seberapa line width-nya. Dari line width kita bisa ekstrak total Q vector-nya. Nah, jika teman-teman lihat dari platform ini kita bisa menghasilkan Q vector 1 million ya, order 1 million. Nah, inilah tadi gunanya dari si waveguide system. Jadi tadi ada waveguide-nya. Jadi waveguide ini kita lihat. Jadi sebelum kita mengukur device kita, resonator kita, kita bisa menggunakan waveguide itu untuk mencari tahu di mana maksimal gain-nya. Nah, karena cukup tricky untuk resonator itu ya. Jadi resonator itu pertama dia punya gain dari resonance condition, yang kedua juga gain dari PPLN itu sendiri. Jadi untuk mencari tahu letak optimalnya, pertama kita pakai waveguide. Nah di sini sebenarnya laser kita itu mulainya dari 765 nanometer. Nah ketika kita inject di apa tuh namanya? Jadi di bawah chip kita itu ada oven. Pertama kita coba ukur di temperatur ruang. Ternyata kalau kita lihat maksimal gain-nya itu dari second harmonic generation itu di bawah 1530, di mana artinya second harmonic generation yang dihasilkan itu optimalnya itu di bawah 765. Jadi kalau kita bayangkan nantinya kalau mau ekspedisi ya kita nggak bisa dapatkan optimal pump gitu untuk kasus ini. Pada dari itu kita uh, coba tingkatkan atau panaskan ya, panaskan si ovennya sampai 60 derajat Celcius,
Dimana di sini kita bisa dapatkan optimal wavelength-nya di 1531, dimana ya udah di atas batas dari si working wavelength di laser gitu kan. Nah dari sini kemudian kita ukur second harmonic generation efficiency-nya. Jadi teman-teman bisa lihat seberapa banyak enhancement gitu ya. Sebelumnya dengan menggunakan doubly resonance gitu ya, palmnya resonance juga, terus kemudian air fotonnya juga resonance. Ternyata karena keterbatasan dari loss-nya masih cukup tinggi gitu ya di device sebelumnya, kemudian kita cuman polling 1/3 dari total uh, total apa tuh cavity. Nah di sana kita hanya terbatas di 2000% per watt. Nah ketika kita menggunakan photonic crystal ini, ternyata kita bisa menghasilkan 40.000% per watt, di mana sangat tinggi enhancementnya. Nah kemudian setelah kita tahu letak dari posisi, jadi di sini kita konfirmasi bahwa oh ternyata itu masuk di operation wavelength dari si laser. Kemudian di sini kita coba uh, ukur photon pair generation rate-nya. Nah, ya, tadi ya kita log dengan wave meter. Nah, di sini jadi untuk mencari tahu seberapa banyak intrinsic photon pair generation rate di dalam cavity, di sini kita menggunakan model. Jadi setelah dihasilkan gitu ya. Jadi di dalam cavity ini photon pair generation PGR intrinsic. Nah, kemudian karena kita ekstrak, maka kita hanya ekstrak sebagian saja gitu ya. Kemudian kita masuk ke apa tuh namanya, si propagation gitu ya, fiber optic sampai SNSPD. Nah di sini kita punya loss gitu ya, propagation efficiency. Kemudian ada juga detector gitu ya, di akhir. Nah di mana kalau misalkan kita menggunakan model ini, kita bisa dengan mudah menghitung intrinsic PGR di dalam cavity. Dan ternyata intrinsic PGR itu tidak ada loss-nya gitu. Maksudnya tidak bergantung terhadap loss yang ada di sini gitu kan. Artinya kita tidak membutuhkan informasi tentang loss untuk mengekstrak intrinsic PGR. Tapi untuk loaded PGR, loaded PGR itu berarti kan seberapa banyak kita ekstrak gitu ya. Jadi PGR intrinsic eta escape square itu adalah loaded PGR. Maka kita bisa hitung dengan menggunakan formulasi ini. Nah, kemudian, di sini kita hitung, kita coba measure gitu ya. Jadi yang kita butuhkan kalau kita lihat di formulasi sebelumnya, itu single channel gitu ya. Photon detection di satu single channel, channel 1, channel 2, kemudian coincidence. Nah, maka di sini kita coba plot coincidence, kemudian single channel 1, single channel 2. Nah, dari informasi ini kita bisa ekstrak intrinsic PGR dan juga loaded PGR. Nah, jika teman-teman lihat, ternyata dibandingkan dengan platform sebelumnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Di mana intrinsic brightness yang kita hasilkan itu bisa menghasilkan 70 MHz per microwatt dengan extraction efficiency sekitar 16%. Masih di sini ternyata kita ekstrak cukup rendah gitu ya. Kita bisa menghasilkan atau bisa menggunakan sekitar 3 MHz per microwatt dari cavity. Dan jika kita menggunakan pump power yang sangat rendah gitu ya, 1,23 nanowatt pump power, nah CAR yang kita bisa hasilkan itu bisa apa tuh namanya, bisa mencapai 15.000, di mana ini angka yang sangat tinggi. Ya, teman-teman bisa lihat untuk coincidence rate di sini. Jadi di tengah-tengah ini coincidence-nya 15.000 ya, 15.000 untuk
integration time 50 menit. Kemudian di backgroundnya ini ya sekitar 1 gitu. Dimana artinya CAR itu coincidence per accidental ratio-nya itu 10 pangkat 4. Nah, karena ini cavity, kita balik lagi bahwa seharusnya kita bisa menghasilkan quantum frequency coulomb. Nah, jadi di hasil sebelumnya ini kita hanya ambil apa ya, mengukur semua total photon pair. Nah, di sini kita ingin coba untuk menghitung frekuensi bin per individu. Nah, jadi apa yang kita tambahkan? Jadi di sini kita tambahkan tunable bandpass filter. Jadi kita bisa atur lokasinya si filter di wavelength yang mana dengan menggunakan Python. Nah, jadi ternyata kita bisa menghasilkan uh, spectral resolve spectrum gitu ya. Spectrum resolve SPDC. Jadi di sini kita bisa lihat maksimum point, di mana maksimum point itu artinya adalah lokasi dari frekuensi bin si cavity ini. Nah, jadi dan kita bisa lihat gitu ya hasil ekstraksi dari reflectance. Jadi Q factor yang kita hasilkan itu 10 pangkat 6. Kalau misalkan teman-teman coba bayangkan gitu, seberapa besar sih loss-nya gitu kan, 10 pangkat 6 itu, jadi 10 pangkat 6 itu di sini untuk lithium niobate, itu loss yang kita hasilkan adalah 0,27 dB per centimeter. Nah, kemudian, setelah itu kita tahu posisinya kan. Nah, setelah kita tahu, kita simpan datanya. Kemudian setelah itu kita gunakan Python lagi terhadap posisi-posisi itu dan kita coba hubungkan gitu. Yang mana pasangannya yang mana. Nah, kemudian kalau teman-teman bayangkan, jadi di sini kita pasangkan di diagonal point gitu ya. Di diagonal point di mana korelasinya sangat tinggi. Nah, jadi kita coba apa tuh namanya record gitu ya sekitar 461 individual beans. Kemudian setelah itu kita coba untuk menghitung uh, frekuensi bin correlation. Bisa dibilang ini quantum tomography gitu ya. Kita coba lihat sekitar ya 11 kali 11 frekuensi beans. Kemudian kita lihat bagaimana korelasinya. Dan ternyata jika teman-teman lihat bahwa korelasi antara bin yang ber apa tuh namanya berhubungan gitu ya, itu sangat tinggi dibanding backgroundnya. Yang artinya bahwa platform ini cukup bagus untuk menghasilkan uh, photon pair generation. Kemudian setelah itu kita coba uh, hitung spectral brightness-nya. Jadi spectral brightness yang dihasilkan di sini uh, di order di atas 10 pangkat 9 pair per second per milliwatt nanometer, di mana angka ini adalah angka yang sangat tinggi. Jadi sepengetahuan saya bahwa ini adalah world record dari spectral brightness di lithium niobate platform. Kemudian setelah itu kita ingin tahu juga nih apa hubungan antara CAR dengan photon pair generation. Jadi kita punya tadi ya intrinsic VGR. Jadi secara umum trennya seperti ini nih tren yang apa tuh namanya lumrah gitu ya. Jadi sangat umum. Kenapa ya? Kita bisa bayangkan bahwa untuk semakin banyak foton yang kita hasilkan, maka probabilitas untuk menghasilkan multi photon pair itu sangat besar. Yang artinya bahwa uh, si accidental coincidence-nya akan naik gitu ya. Semakin kita turunkan, maka accidental dari multi photon pair akan berkurang gitu ya, menurun, di mana artinya kita bisa menghasilkan pure dari si photon pair generation. Nah, kemudian untuk loaded PGR, di sini ada tren bahwa
di titik kalau kita bergerak dari dalam keluar gitu ya, dalam keluar di sini extraction efficiency untuk uh, angka untuk besaran intrinsic PGR yang sama, akan tetapi kita ekstrak lebih besar, ternyata TER-nya itu uh, meningkat. Ya, ini obvious gitu ya. Jadi umum bahwa jadi secara eksperimental terbukti bahwa jika kita memiliki intrinsic PGR yang sama, akan tetapi kita bisa ekstrak PGR di extraction efficiency-nya cukup besar, maka di situ kemungkinan photon pair untuk berpisah gitu ya, bisa akan semakin kecil gitu ya. Jadi di sini di section ini CR-nya tinggi gitu ya. Jadi berbanding terbalik dengan tren di sini. Di CR tinggi, extraction efficiency tinggi. Kemudian di tengah, kenapa ini drop? Ini mengikuti hukum yang di sini. Karena tiba-tiba drop, karena ini merupakan edge dari si photonic band gap gitu ya. Di Q factornya drop sangat cepat. Di sini CR-nya juga sama drop cepat gitu ya. Di mana PGR-nya juga secara drastis menurun. Kemudian di section photon pair generation rate yang sama intrinsic, kemudian jika kita apa tuh namanya punya extraction efficiency yang sangat besar, maka trennya juga naik lagi. Nah, jadi ini adalah hasil dari platform yang kita buat, bahwa kita bisa buat satu chip dengan sangat efisien, menghasilkan total photon per generation yang sangat tinggi, melampaui hasil yang sebelumnya, yaitu 70 MHz per microwatt. Kemudian CR-nya juga sangat tinggi jika kita bandingkan dengan restrict resonator itu hanya 500 gitu ya, 500 CR, di mana di sini kita bisa sampai order 10⁻⁴ sampai 10⁻⁵. Di mana artinya fotonnya itu ketika kita coba coincidence, itu probabilitas untuk ketemu itu sangat besar gitu untuk di low pump power. Kemudian intrinsic brightness juga ternyata bisa melampaui hasil eksperimen sebelumnya. Nah, ini saya ingin cerita juga ya. Jadi ongoing project. Jadi setelah beresnya hasil yang sebelumnya di sini, saya ingin menghasilkan entangled photon pair. Jadi idenya adalah jika teman-teman sebelumnya ini simetrik, ini kita buat antisimetrik. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di simulasi, ketika kita input TI, ternyata reflectednya light-nya itu adalah TM. Artinya kita misalkan di sini horizontal polarization, kemudian di reflectance-nya vertical polarization. Jika kita input vertical, di apa tuh namanya refleksinya adalah horizontal. Nah, artinya antisymmetric photonic crystal ini membuat kita supaya bisa menghasilkan reflectance di orthogonal modes. Dimana artinya jika kita buat chip seperti ini, gitu ya. Jadi idenya adalah kita input, kemudian kita bagi dua dengan beam splitter, kemudian satu arahnya ke sini, satu ke sini, gitu ya. Nah, untuk si pair yang di sini, ketika dia sampai di sini, kalau misalkan kita ekstrak dan kita coba simulasi, maka dia preserve gitu ya, dia nggak akan berubah polarisasinya. Nah, untuk yang lain, ketika kita injek ke sini, kemudian karena hanya satu pintu ya, satu pintu untuk output di sebelah kanan saja. Jadi untuk bagian yang bawah, ketika direfleksikan jadinya vertical polarization light. Jadi untuk kasus ini kita bisa di output port ini, photon pair yang kita hasilkan antara dia dua-duanya vertikal atau horizontal. Artinya
kita bisa menghasilkan real state di output port dengan menggunakan konfigurasi seperti ini. Jadi ini masih ongoing. Kemudian untuk bisa memanipulasi foton, di sini kita sangat banyak ya 461. Jadi saya coba untuk membuat cavity dengan FSR yang besar, artinya cavity-nya kita coba total panjangnya kita coba decrease gitu ya. Kemudian band gap dari si foton kristalnya kita kecilkan gitu. Untuk apa? Untuk bisa mengontrol total number dari frekuensi bin yang bisa kita hasilkan. Nah, jadi awalnya fotonik kristalnya bentuknya seperti ini gitu ya. Ini sangat besar ya broadband. Kemudian kita buat desain yang lain, di mana di desain yang baru ini kita bisa dapatkan band yang sangat kecil gitu. Terus preliminary resultnya ternyata dengan menggunakan platform ini kita tetap bisa menghasilkan high Q cavity dengan Q factor 1 juta juga ya, yang artinya sangat menjanjikan. Kemudian setelah itu project selanjutnya adalah saya ingin menghasilkan two photon node state gitu ya, dengan menggunakan cavity yang sama. Jadi kalau misalkan teman-teman punya dua cavity, karena dua cavity ini kita hasilkan misalkan dengan jarak yang sangat dekat, yang artinya mode yang dihasilkan itu akan sama gitu ya. Apa itu namanya, resonance conditionnya. Jadi ketika resonance conditionnya sama, kemudian kita manipulasi, yang artinya bahwa frekuensinya indistinguishable gitu ya, antara dua source ini. Kalau misalkan kita coba hitung, ternyata kita bisa menghasilkan the photon state gitu ya di output port. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa output portnya signal either akan keluar di port yang sama, atau dengan memanipulasi fasa kita juga bisa membuat sistem supaya menghasilkan heralded single photon. Ya, jadi ini adalah skematiknya. Ya, jadi twin resonator bisa bisa menghasilkan indistinguishable sources gitu ya, photon sources, di mana kita bisa menghasilkan kalau tidak heralded single photon di dua channel atau two photon non state. Ya, jadi mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Reza. Sebelumnya berikan aplaus aja di React. Terima kasih. Baik, saya rasa materinya sangat relevan ya dengan riset-riset kita ya. Ada beberapa yang mengerjakan. Dan mungkin akan bisa memberikan banyak insight yang baru untuk kita semua ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan raise hand ataupun kita bisa lihat lewat chat di dalam Zoom. Terima kasih. Oke, silakan Bapak Suwanda Kodwiso bertanya. Terima kasih. Suara saya kedengeran nggak ya? Dengar, Pak. Ada ya? Ya. Apa pertama-tama saya izin menyapa dulu. Ini Kang Reza. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat. Udah lama sekali nggak komunikasi ya. Iya. Eh, Langsung aja supaya nggak lama-lama. Saya ingin tanya dari tadi saya penasaran gitu ya. Kita membahas resonator, enhancement, kemudian Q factor gitu. Itu apakah nggak ada upaya untuk menggunakan fenomena bound state in continuum gitu? Karena kan fenomena bound state in continuum atau BIC itu secara teori ya infinite Q factor gitu. Apakah ada upaya ke sana atau nggak mungkin atau bagaimana gitu? Itu gimana komentarnya, Kang Reza? Oh, Terima kasih. kalau misalkan BIC kayaknya nggak terkait di sini ya. Maksudnya kalau BIC itu kan berarti kita apa tuh namanya, Kosai BIC mungkin ya. Jadi kalau misalkan Kosai BIC biasanya kita menggunakan sistem
seperti apa ya kita bisa bilang eh infinite, apa tuh namanya? Jadi kalau sebetulnya ya di sini itu kita bermain eh, seperti apa ya? Jadi kalau misalkan kita bisa bayangkan, bentar ya. Jadi riset di sini itu platform yang kita buat itu sebenarnya mimik dari sistem bulk optics gitu. Ya, tidak ada di sini ya. Jadi kalau misalkan bound state in continuum, setahu saya itu, jadi kita coba mungkin kalau misalkan lebih relevan bound state in continuum itu kalau sistem kita itu seperti nanobeam cavity gitu. Jadi bukan traveling wave. Nah, kalau misalkan di sini yang kita tinjau itu adalah traveling wave. Jadi kita coba input pump, kemudian di sini dia menjalar gitu ya dengan propagasi. Kemudian di situ bisa dengan adanya apa tuh namanya si momentum matching di PLN gitu ya, kita menghasilkan photon pair generation. Kemudian dari sini kita bisa menghasilkan apa tuh namanya expedition light. Nah, kalau misalkan quantum bound state in continuum, si prosesnya adalah kita coba untuk mengisolasi si cahaya gitu ya, elektromagnetik atau si foton supaya bisa, jadi kita bisa bayangkan gitu ya, let's say kita punya ini saya tahu saya, jadi kalau misalkan prinsip dari menggunakan entah nanobeam cavity gitu ya, jadi kita coba inject gitu ya foton gitu misalkan, input foton, kemudian di sini kita trap gitu kan, kita trap supaya apa, supaya si si foton di sini bisa kita maksimalkan gitu ya, intensitasnya di dalamnya maksimal. Kemudian setelah itu terjadi nonlinear proses dan kita bisa hasilkan photon pair generation. Tapi masalahnya adalah untuk si beam cavity ini kita perlu cari tahu juga gitu bahwa mungkin nggak begitu mudah untuk mengkontrol si ekspedisi light yang dihasilkan gitu. Karena kan ini bentuknya jadi apa ya, trap di dalam cavity ya, bound state gitu kan, di dalam material, kemudian enhance. Jadi setahu saya kalau misalkan ini teman saya buat photonic crystal beam nanobeam cavity. Jadi positifnya adalah dengan BIC ini kita bisa, jadi kan karena nggak traveling kan ya, bukan traveling wave. Jadi dalam kasus ini otomatis si momentumnya, si kapanya bisa kita bilang dia nggak bergerak gitu ya. Yang artinya bahwa untuk kasus ini kita nggak perlu PPLN sebetulnya. Gitu. Tapi mungkin permasalahannya adalah yang jadi challenge adalah untuk riset ini di sini gitu ya, karena kita menggunakan nanobeam cavity lithium niobate. Kemudian ini riset yang lain ya, jadi riset yang lain kita menggunakan nanobeam cavity. Permasalahannya adalah tidak mudah untuk mengkapol si cahaya yang dihasilkan dari BIC itu. Jadi
Jadi di sini tidak mudah karena untuk BIC tersendiri kan itu berarti terisolasi ya, sistemnya terisolasi. Jadi untuk teman saya itu, jadi sistemnya seperti ini. Jadi ini misalkan fiber optiknya didekatkan tapi nggak nyentuh gitu. Nah kemudian nanti dari si second harmonic generation atau misalkan cahaya ekspedisi yang dihasilkan, kemudian dia bisa apa tuh namanya, masuk ke fiber. Nah tapi untuk sistem seperti ini itu lossnya sangat besar gitu. Nah sedangkan untuk photon pair generation, jika kita ingin supaya bisa mendapatkan high purity, high CIR, di situ artinya kita harus punya sistem low loss. Nah, di sini juga ini masih di riset lithium niobate itu sendiri untuk saat ini kita masih struggling di uh, couple out si foton dari cavity, bukan dari cavity, dari chip to fiber. Jadi dari chip to fiber di sini uh, lossnya itu kita masih di order sekitar 3 dB per fase. Yang artinya kalau kita bayangkan gitu ya, kita udah kehilangan 25% photon pair. Maaf, kita hanya bisa mengkapol atau bisa mengukur coincidence sebesar 25% dari total uh, photon pair yang dihasilkan. Gitu. Jadi jawabannya adalah ya kita tidak menuju ke situ. Sebenarnya sebelumnya ada riset yang menuju ke situ tapi terminated karena sangat susah untuk membuat sistem supaya si kita bisa secara efisien mengkapol si ekspedisi light ke fiber gitu. Oke, terima. Gimana Pak Suhandoko sudah terjawab? Ya, makasih Kang Reza. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang ke pertanyaan berikutnya oleh Pak Narendra Dipta. Silakan. Halo, selamat siang atau mungkin selamat sore buat Mas Reza, di mana Mas Reza berada. Saya mau nanya, tadi mungkin saya kelewatan atau gimana, tapi saya nggak dengar. Tadi saya mendengar klaim Mas Reza bahwa waveguide loss di platformnya, ini by the way device-nya berarti bikin sendiri kan? Iya, Sama iya, urunan sama betul. teman-teman lab gitu. Oh, oke. Eh, Mungkin tadi saya kelewat dan Mm-mm. Mas Reza udah jelasin, tapi saya penasaran propagation loss-nya berapa ya? Eh, 0,3 sekitar 0,3 dB per centimeter. 0,3 dB per centimeter. Iya. Oh, oke. Itu bikin sendiri. Oke. Terus saya Iya. penasaran juga. Kebetulan ini slide yang pengen saya tanyakan gitu. Mm. Tujuannya tadi pakai DBR mirror itu kan karena satu reflectance sama transmittance dari cavity-nya itu kan bisa diatur gitu ya. Yes. Dan dan juga ya namanya quantum stuff kan emang butuh ini ya loss yang kecil gitu. Saya penasaran Mm. ini kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri itu kan antara DBR yang sebelah kiri ke PPLN-nya itu kan Iya. dia terhubung oleh 2 by 2 directional coupler kan gitu kan. Iya, iya. Itu eh setahu saya itu kan namanya directional coupler itu kan dia device yang sifatnya reciprocal ya. Jadi kalau misalkan kita bikin 4x4 matrix gitu, Mm. misalkan untuk state cross atau bar Mm. S12, S13, Mm. S14, S23, S24 itu kan Mm. dia reciprocal ya. Jadi kalau kalau saya bayangkan ya di bayangan saya gitu. Kalau misalkan ada satu foton atau mungkin sekumpulan populasi foton gitu dari PPLN, dia berarti kan setengahnya assuming ini 3dB coupler ya, assuming ini 3dB coupler, setengahnya itu dia kena si DBR mirror, terus setengahnya lagi kan berarti dia ke input waveguide kan. Itu apa Iya. nggak jadi foton yang hilang gitu mas? Nah, kalau di sini ini sebenarnya bukan 50-50, tapi full transfer. Oh, Jadi oke. di sini untuk si 1550 band, jadi di sini full transfer ke sini. Terus nanti kan
karena reciprocal, ya dia full transfer lagi ke cavity gitu. Jadi ini yang 10 pangkat 6 Q factor itu sudah apa tuh namanya, sudah apa tuh namanya, summarize juga si directional coupler loss di sini juga. Ah, Mhm. berarti itu waktu masukin foton dari input ke PPLN itu rada susah ya? Kayak mungkin Oh di apa sini ya? ininya maksudnya si pump Ya. photon. Haha. Jadi karena pump photon itu kan beda band ya, maksudnya yang pump photon itu di visible. Nah Oh, ya visible ya ya ya. di Ya. sini 1550. Jadi kalau misalnya kita punya gap di sini full transfer untuk 1550, tapi untuk visible dia mungkin hanya ke couple tapi cuman kayak 5% atau 10% ke port yang atasnya gitu. Ah, oke. Sip, sip. Mhm. Terjawab. Oke, makasih Mas. Ya, Oke, terima kasih Pak Narendra. Berikutnya ke Pak Abbas Syabana. Nah, terima kasih. Silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? terdengar. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Halo Kak, saya dulu adik tingkatnya Kakak satu-satu. Iya. Jadi beberapa minggu ini saya baru mulai belajar tentang ekspedisi. Mhm. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaannya cenderung konseptual aja. Mhm. Mhm. Jadi kalau saya baca itu, saya pernah baca kalau misalnya type zero. Oh ya, kalau yang Kakak kerjakan ini apakah type zero ya? Berarti Iya, iya, betul, betul. Type type zero. zero. Mhm. Mhm. Nah, itu saya pernah baca kalau type zero itu masih hasilnya itu correlated emisinya, belum entangled. Nah, itu Oh, sebenarnya perbedaannya correlated dan entangled ini itu dalam konteks ekspedisi itu seperti apa dan pengaruhnya itu jadi bagaimana ke aplikasinya misal. oh, oke. Jadi, bentar ya. Jadi sebenarnya salah satu positif poin dari resonator itu, tadi benar ya, kalau misalkan type zero itu, kalau misalkan kita lihat dari si apa tuh namanya, polarisasi. Nah, di situ mungkin agak susah untuk kita bilang entangled secara polarization. Hmm, Tapi untuk kasus si quantum frequency curve, karena dia kan harus ini ya, memenuhi uh, energy conservation kan ya, ya, energy conservation, dan juga di sini juga apa tuh namanya, ya paling penting sih energy conservation. Jadi antara pasangan foton ini hmm, sebenarnya kalau misalkan kita kemudian lanjut untuk coba hitung uh, HOM gitu ya, hmm, moment. Nah, di situ untuk pasangan foton ini kita bisa lihat deep dari si entangled photons gitu. hmm. Mhm. Jadi di sini kita bisa bilang ini entangled secara frekuensi Entangled gitu. secara frekuensi. Ya, frekuensi bin entanglement kita bilang. Hmm. Mhm. Jadi kalau untuk mencapai entangled itu tidak harus frekuensinya sama persis ya, bisa berpasangan seperti itu ya. Iya, heeh. Jadi di sini kan entanglednya secara frekuensi. Oke. Tapi kalau misalkan tadi yang misalkan type type 2 ya, Ya. yang ya, kalau type 2 tadi kan dengan mudahnya oh dia entangled secara polarisasi kan. Nah, Hmm, maka dari itu di sini saya pengen buat suatu skematik gimana caranya supaya di output itu kita bisa punya dua pasangan foto apa pasangan foton probabilistik di mana salah satunya kalau misalkan kita measure horizontal maka kita bakal tahu pasangannya horizontal gitu kan. ya. Nah makanya di sini dibuat sistem seperti ini. Jadi setelah Hmm. degenerate pas dia balik lagi nih dua-duanya ke flip gitu jadi Oh ya. edge fold. Nah makanya di sini Hmm. sorry jadi V fold. Jadi nanti di akhir entah dia HH atau VV gitu. Hmm. Hmm. Tapi bukannya kalau type 2 itu polarisasinya harus berbeda ya antara satu dengan yang lain dengan per satunya. Iya, tapi di sini maksudnya di sini tetap type zero. Tapi Oh, maksudnya kita kita coba manipulasi gitu kan, iya. manipulasi sistemnya gimana caranya supaya di output kita bisa menghasilkan HH atau VV. Nah, kenapa Hmm. misalkan pertanyaan bagus ya, kenapa di lithium niobate kita nggak pakai type 2 sorry ya type 2 karena kita kan menggunakan ini ya si linear coefficient ini, dimana ini Hmm. artinya
kalau misalkan kita lihat indeksnya, jadi untuk menggunakan ini, gitu ya, itu kan sebenarnya seperti ini, gitu. Artinya signal, idler, sama pump harus sama polarisasinya, Iya. supaya kita bisa menggunakan si D3T yang besarnya 27 pikometer per volt, gitu. Hmm. Nah, kalau kita misalkan menggunakan yang lain ya gitu, kita bisa ada paper dari ISO apa ya, dia menggunakan di D1 itu berarti kita bisa sebutkan gini. Jadi Hmm. signal sama idlernya bisa Z sama X gitu ya, saling Hmm. ortogonal, tapi permasalahannya adalah koefisiennya itu saya lupa, pokoknya ordenya satuan lah ya, satu kayak Oh, mikrofoltvolt gitu atau ya, 5, saya lupa, kecil sekali gitu. ya, Jadi maksudnya kalau kita menggunakan ini gitu, type 2 untuk lithium niobate mungkin kurang kurang efisien gitu maksudnya. baik, Jadi baik, kita coba cari tahu gimana caranya gitu sih. baik. Kemudian saya ada pertanyaan lain, Kak. Jadi terkait emisi dari SPDC. Hmm. Jadi kalau saya baca-baca khususnya dalam konteksnya ini source untuk QKD atau decay state ya, Kak. Hmm. Nah, beberapa referensi itu ada yang sudah mengasumsikan model state-nya itu dari awal dia itu single mode. Sedangkan ada beberapa referensi juga yang mengatakan bahwa itu seharusnya multimode, begitu Kak. Nah, jadi pertanyaan saya adalah pada kondisi mana kita bisa mengasumsikan bahwa emisi dari ekspedisi itu single mode ataupun multimode, begitu. Dan fenomenanya itu maksudnya multimode itu seperti apa sih Kak? Kan itu sebenarnya beda frekuensi, tapi membayangkan fenomena fisikanya itu bagaimana? Multi mode Ya, jadi kalau saya itu baca apa, model inputnya atau ekspedisinya, emisinya, emisinya? ya Oh. single signal dan idler. Hmm. Jadi misalnya kalau yang single mode itu kan bentuknya gini, dia itu eh, kombinasi linear dari photon number kan, bisa vakum 00 ditambah 11 tambah 22 karena ada signal dan idler kan situ, dan seterusnya sampai tangga. Nah itu yang single mode, sedangkan kalau multi mode, fungsi yang single mode tadi di tensor produkkan dengan sejenis single mode lain, tapi dengan frekuensi yang berbeda, dengan variabel frekuensi yang berbeda mungkin. Kira-kira begitu. Nah itu sebenarnya maksudnya seperti apa? Dan apakah Oke, itu kira-kira relevan mungkin dengan eksperimen kakak? bentar. Oke, mungkin yang dimaksud itu bentuknya cavity atau apa? Atau secara umum aja? Ya secara umum aja, model ekspedisi atau PDC. Ah, mungkin yang dimaksud itu ini kali apa? Kalau misalkan kita bayangkan gitu ya, Ya, ini di di samping apa tuh namanya? Kalau kita punya waveguide system, ya, itu kita misalkan punya broad apa tuh namanya? Si line with inputnya juga besar gitu ya. ya. Nah, di sini mungkin orang-orang bisa bilang juga purity gitu kan ya. Hmm, Jadi ternyata untuk ekspedisi ini sendiri, apalagi di PPLN, kalau misalkan kita menggunakan PPLN yang apa tuh namanya, eh, periodenya cuma satu gitu ya, tunggal, itu biasanya eh, si ekspedisi yang di sana jadi broad, dimana mereka, jadi sebenarnya orang-orang itu pengen, ya benar tadi ya, single mode, yang artinya si signal sama idlernya itu kalau bisa seperti ini tuh, hmm, Abbas. Jadi semakin kita konsentrasi si signal sama idlernya di satu titik, ya tadi itu menuju menuju single modes kan. ya. Nah, unfortunately, jadi kalau misalkan si sistem yang kita apa tuh namanya, kalau misalkan di waveguide system Hmm, itu nanti bentuknya kayak gini, di mana kalau misalkan kita hitung purity, semakin lebar itu hmm, purity makin rendah gitu. Nah, hmm, kalau sistem resonator, of course misalkan bentuknya kayak gini, tapi kalau misalkan kita coba hitung, kita coba filter kan antara signal sama idler, hmm, nah kita bisa bilang ini sebenarnya multi modes kan kalau misalkan untuk si photon pair dari si cavity.
karena menghasilkan quantum frekuensi com kan. Hmm. Tapi kalau misalkan kita coba gunakan gitu ya pasangan foton, filter terus pasangan foton, maka di sini kita bisa misalkan purity yang tinggi. Kenapa? Karena kita cuman pilih mode yang berkorelasi aja gitu. Hmm. Dia punya korelasi misalkan gitu. Kalau Jadi misalkan lebih bermain di teknis untuk iya, memfilter pada wavelength itu. iya, benar-benar. Makanya Oke. tadi untuk ekspedisi supaya untuk QKD tadi ya, Ya. single modes, Hmm. biasanya orang-orang ingin high purity, di mana Hmm. biasanya mereka pakai ini, pollingnya juga pakai Gaussian polling, periodenya pakai Gaussian polling, Hmm. jadi mereka bisa suppress di bagian yang tadi, gitu sih. Hmm. Tapi kalau di Hmm. sini ya udah kita filter aja, kita pick gitu ya, 2. Hmm. Nah, habis itu dengan pick 2 ini ya udah kita langsung ada kan yang apa tuh namanya UKD untuk menggunakan frekuensi bin kan. Ya. Gitu Bang. Tadi itu 2 dimensi itu berarti sumbu X dan Y-nya itu apakah ukuran beamnya atau fungsi Ini apa? Yang tadi yang yang ini gambar ya, yang ini PP ya. ini single Terus either berarti wavelength sumbu wavelength. wavelength yang Ya sebawa lambda S wavelength. lambda I. Oh ya, oke. Yes. Oh ya ya, oke. Lalu em, ini Kak, saya ingin bertanya lagi, apakah dengan ekspedisi source itu efek dari fase itu punya pengaruh dalam khususnya dalam QKD mungkin? Karena misalnya kalau saya baca-baca referensi itu biasanya kan dipakai antara 2 source, weak coherent source atau ekspedisi source begitu. Nah, biasanya kalau untuk weak coherent source mereka memperhatikan fase dari 2 laser. Jadi mereka harus memperhatikan fasenya bagaimana dan itu fasenya harus di-treat sehingga terjadi phase randomization. Sedangkan kalau saya lihat di model-model ekspedisi, biasanya hal seperti itu sudah tidak dipikirkan lagi. Jadi saya berpikir apakah ini sudah diasumsikan dari awal ataukah ini memang bukan variabel yang perlu dipikirkan begitu, Kak? Kalau misalkan bicara tentang ekspedisinya sendiri, Hmm. mungkin ya untuk ekspedisi di sini kan dia probabilistik ya, Ya, Tapi untuk tadi fasa kita kayaknya nggak perlu ini deh, karena ini kan si inputnya dia cuma satu. Kalau di sini ya dia single ya, single pass. ya. Tapi kalau misalkan yang antara kalau misalnya kita pakai doubly resonance, paling kita cuma align supaya si uh, input pump sama ekspedisi fotonnya bisa dua-duanya resonance gitu aja sih. Hmm. Jadi bukan hal yang uh, tadi apa tadi random Ya, jadi fasenya random. harus diasumsikan random dahulu baru bisa dipakai untuk decoy state begitu. Hmm, Jadi bukan faktor ya. ya bukan. Hmm. Cuma kalau misalkan tadi supaya apa tuh Ya. supaya nggak probabilistik beberapa Hmm. kalau di sini kan kita pakai CW ya. Hmm. Nah, beberapa riset udah kami juga mulai untuk menggunakan pulse laser. Hmm. Dan nanti ekspedisinya juga bisa kita kontrol. Hmm. Gitu. Mungkin terakhir Kak, Eh, kalau yang saya baca itu terkait single mode dan multi mode tadi ya Kak. Jadi mereka itu nanti akhirnya terkait dengan distribusi foton yang berbeda. Jadi kalau multi mode itu mereka pakai Poissonian distribution, sedangkan kalau single mode itu biasanya yang mu pangkat n per saya agak lupa bawahnya berapa tapi pangkatnya n+1 kira-kira begitu. Nah itu jadi bagaimana hubungan antara multi mode single mode tadi dengan distribusi tadi? Mengapa bisa seperti itu? Oh, kalau riset saya maaf ya, mungkin Hmm, nggak ke bagian situ, jadi ya, saya oke, kurang mengerti tuh bagian situ. ya baik. Ya, terima kasih banyak Kak. Sama Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan raise hand atau ketik di chat. Saya ingin nanya juga Kang Reza. ya, Jadi kan tadi kan kita bisa pakai namanya tuh fotonik kristal, terus konsep Feby Perot resonator gitu ya. Nah jadi apakah
sudah pernah dioptimasi gitu. Parameter-parameter geometrik foton kristal, contohnya periodenya, radius hole-nya, atau dp-kapitinya gitu, atau maupun dari baby parent itu parameternya juga gitu ya, mungkin dari cavity length gitu. Yang paling dominan tuh dari parameter geometriknya apa ya, dari yang tadi, sistem yang tadi? Terima kasih. Sebenarnya kalau misalkan untuk cavity, eh, misalkan total cavity length itu ngaruhnya di eh, free spectral range gitu ya. Jadi antara resonance mode-nya semakin panjang cavity kita, maka semakin rapat gitu. Nah, permasalahannya adalah nanti nggak mudah untuk memfilter gitu kan. Jadi di sini kita buat ya sedemikian supaya si FSR-nya masih kita bisa resolve dengan menggunakan filter. Nah, untuk si periode atau misalkan apa tuh namanya, si cavity ini, coba lihat ya, kita ini simulasi untuk mendapatkan uh, photonic band gap dan juga apa tuh namanya, hasil supaya nanti photonic band gapnya tetap di region yang kita inginkan gitu. Jadi paling tadi untuk mengubah-ubah ini ya itu di bagian simulasi gitu sebelum kita fabrikasi. Sebelum kita fabrikasi kita perlu parameter-parameter supaya nanti dapat band gap yang kita inginkan. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh nih simulasi. Nah, jadi simulasi photonic crystal. Jadi kalau misalkan kita ubah gitu ya. Nah, jadi di sini ini sebenarnya hasil eksperimen dan jadi kita cocokkan lagi gitu ya. Jadi tadi lattice constant itu ngaruhnya adalah di kita. Nah, ini. Jadi lattice constant ini ngaruhnya di band gap. Kita ubah lattice constant, band gapnya berubah. Nah, biasanya fabrikasi kita coba compensate kalau misalkan ada entah thickness wafernya ada deviasi gitu. Nah, kita coba ubah sedikit gitu ya. Supaya nanti tetap di region yang kita inginkan. Terus apalagi kita ubah ininya apa? Waveguide yang di tengahnya semakin sempit, waveguide si band gapnya makin lebar. Makanya tadi kalau misalkan kita bandingkan di sini untuk riset yang sebelumnya itu pakainya seperti ini. Nah, kemudian riset saya selanjutnya Gitu, Mas. itu saya coba untuk buat lebih lebar supaya nanti band gapnya lebih kecil. Untuk apa? Nah, di sini tergantung ini ya. Jadi tergantung aplikasi. Nah, di sini saya pengen supaya punya number frequency bin-nya terbatas gitu. Dibanding sebelumnya kan 461 gitu. Wah, gimana cara? Meskipun itu satu hal yang positif juga gitu kalau misalkan pengen kontrol high dimensional encoding gitu kan. Misalkan untuk aplikasi yang kita coba mau bikin QDIT misalkan beberapa doang ya, mungkin kita butuh yang FSR besar tapi bandwidthnya kecil gitu. Oke, aman, Zak. Makasih Kak Reza. Siap. Yang berikutnya mungkin yang terakhir ya dari Pak Bambang, silakan. Iya, terima kasih Mas. Mas Reza, sangat menarik. Saya 20 tahun nggak mengikuti perkembangan begini jadi terkaget-kaget juga gitu. Tapi ya saya paling tidak, saya ingin menanyakan perihal teknisnya saja, teknis Mas. Karena dulu saya berkecimpung di frekuensi kom, tapi memang tujuannya lain ya. Kalau saya kan ke komunikasi, ke frekuensi counter gitu. Ini kan beda tujuannya, tapi hampir sama. Yang pertama tadi itu kalau slide nomor berapa yang gampang ya, untuk nomor 9 apa ya? Yang gampang memahami yang ada kristal di dalam resonator gitu. 9 kalau nggak salah ya. Nah, ini misalnya ini tuh nanti jarak antar sideband, kalau kami bilang frekuensi sideband tadi, kalau di sini namanya apa, frekuensi pin ya. Iya, frekuensi pin. Itu jarak antar frekuensinya itu ditentukannya hanya dari FSR, dari resonan saja gitu. Iya betul Pak. Iya betul. Jadi nanti frekuensi bin ini tuh ini masuknya di resonance condition gitu.
Oh, jadi apa namanya hanya dari resonansi dari. Tapi kan teknisnya itu agak. Oh, tapi nggak kelihatan ya. Kalau misalnya bergeser atau apa nggak dilihat dari situ ya nggak kelihatan ya. Karena kalau kami dulu kan tujuannya untuk premisi counter, untuk stabilisasi laser dan sebagainya itu jarak antar sideband itu sangat sangat penting gitu, sangat diperhatikan gitu. Kalau di sini kan otomatis misalnya suhunya berubah dan sebagainya kan otomatis begini ya, apa namanya jaraknya itu bisa berubah-ubah gitu. Oh, kalau di sini eh, itu hanya bergantung dari total cavity length sih Pak. Kalau Iya, FSR-nya iya pada maksudnya kapiteleng kan tergantung dari suhu, tergantung dari kondisi lingkungan juga gitu. Kalau iya. misalnya Nah, itu makanya di sini berubah, kita pakai oven. Kita oh stabil, iya, dikontrol ya, iya dikontrol. dikontrol Oh, temperaturnya, oh kemudian di lock dikontrol seberapa itu ini ya. gitu. Iya betul. Oh, karena Maya, ya tadi itu tujuannya mungkin nggak begitu anu kok itu. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, uh, dulu kami membuat seperti ini tuh inputnya itu udah frekuensi kom gitu, inputnya frekuensi kom. Di dalamnya awalnya dulu saya pakai kristal nonlinear biasa ya seperti KTP, LBO gitu, tapi agak susah sehingga saya di tahun 98 lah itu membuat PPLN sendiri yang masih bulk itu masih susah ininya. Iya, Nah, itu saya lihat sebenarnya ada dua ini kan harus memperhitungkan apa? Oh, beda ya. Kalau kami itu ada elektrooptik modulat, ada elektrooptik koefisien sama non-linear koefisien itu harus dipilih dua-duanya yang ini. Tapi saya dulu membuat itu lebih enak atau lebih bagus menggunakan magnesium Mg dop lithium niobate MgLN itu. Ini pernah iya. dicoba dengan sistem seperti itu? Dengan Oh, ini kita pakai MGO2 Pak di sini. Oh, Mg dop juga. Karena Oh, iya, karena MGO2 itu lebih mudah untuk di polling. ya itu, ya Iya, itu. Saya maksud tadi saya bertanya-tanya ini yang benar apa McLN apa LN saja gitu. Oh, berarti udah itu ya. Berarti iya, ya memang memang ya secara sebelumnya teknis di itu sini tadi itu jadi yang awal di sini kita pakai kongruen, hmm, tapi kualitas kongruen yang baru-baru ini tuh nggak gangguan ya. terlalu bagus. Jadi Hmm. selalu gagal di polling. Jadi setelah itu kita beli MGO2. Hmm. Tapi tadi tegangan yang di apply hanya 600 volt kira-kira ya. Iya, 600 volt, terus gap antara elektrodnya 20 micron. Oh, 20 micron. Dulu saya itu masih pakai sekitar 4 kilowatt dulu untuk membuat seperti ini. Ya, namanya udah 20 tahun yang lalu mungkin ini ya. Oke, mungkin saya hanya teknis saja cuman mengingatkan penelitian terdahulu aja. Baik, Pak. Terima kasih itu aja Mas Nanda, Sama-sama, makasih. Pak. Maaf. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Bambang. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar PLEM pada kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Reza atas waktu dan materi yang sudah diberikan hari ini. Terus juga terima kasih pada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan antusiasmenya selama webinar berlangsung. Ya, saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan selama membantu sesi hari ini dan sepertinya materi akan di-share dan di-upload di channel YouTube Perpatonika Brain. Jadi sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.